coba pikirkan baik-baik bahwa ini sesungguhnya adalah solusi untuk bagaimana Guranting bisa berkembang, bagaimana Guranting bisa maju, bagaimana Guranting bisa mandiri. Termasuk di Guranting ada 2 destinasi yang sudah ini ya leading lebih awal, ada wisata apa aja? Wisata Alam Parung, terus ada wisata Alam Pasir Kirisi. Kali kita memenangi juara baik tingkat nasional, pernah kita masuk ke nominasi finalis di BCA Award. Kemudian terakhir kemarin kita juga masuk menjadi juara 2 kategori desa wisata, digitalisasi desa wisata. Kemudian sebelumnya kita juga pernah masuk 100 besar desa wisata nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sandi Awe di Radar Tasik Podcast dalam program Ruang Publik Bicara Inspiratif. Kali ini kita mencari inspirasi dari sebuah desa di Kecamatan Pagerageng, yaitu Desa Guranteng. Nah, desa ini dulu jarang sekali terdengar di telinga kita, tapi belakangan, tahun-tahun belakangan ketika saya mencari di pencarian Google, Desa Guranteng langsung berjejer itu desa wisata produksi sapi dan lain sebagainya. Ini memperlihatkan desa telah tumbuh menjadi sesuatu yang bisa menghasilkan energi atau ekonomi bagi masyarakat. Desa Guranteng juga statusnya sekarang sudah menjadi desa wisata. Nah, untuk membahas tentang Desa Guranteng, kenapa bisa sampai seperti ini, saya menghadirkan Kepala Desa Guranteng, Pak Endang Bahrum. Selamat datang, Pak. Seperti yang saya sebutkan di pembukaan, Pak, nih nama Desa Guranteng sering viral nih belakangan. Alhamdulillah. Di TikTok, di short video, sering kali saya melihat orang-orang yang dari luar daerah datang ke Guranteng, foto-foto dan lain sebagainya, menikmati suasana wisata di Desa Guranteng. Tapi saya juga tahu dulu tidak banyak orang yang mengenal Guranteng sebelum ada destinasi wisata di sana. Kemudian kita hanya tahu dulu itu bahwa di sana ada produksi susu sapi. Nah, kita ingin tahu bagaimana Guranteng ini awal mula dibangun dari katakanlah desa yang jarang diketahui oleh masyarakat menjadi desa yang terkenal. Seperti itu barangkali, Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Sandi betul. Dari Radar Podcast telah mengundang kami. Saya kurang lebih ini tahun ke-6 sebagai kepala desa. Saya dilantik 18 Desember 2017 yang lalu. Jadi ini adalah perjalanan saya karir di kepala desa di Guranteng. Memang di awal tahun saya dilantik, saya kemudian banyak berdiskusi dengan berbagai pihak, termasuk di lapangan saya perangkat desa, BPD, para tokoh gitu. Karena setelah dilantik, kepala desa itu kan wajib menyusun RPJMDes. Jadi 3 bulan setelah dilantik wajib. Nah, dalam penyusunan RPJMDes ini adalah salah satunya adalah untuk mewujudkan mimpi-mimpi masyarakat, mimpi-mimpi kepala desa. Dan saya ramu menjadi satu dokumen perencanaan jangka menengah, yaitu RPJMDes desa yang dulu tidak pernah dilakukan. Dan semenjak ada undang-undang desa, setiap kepala desa ini wajib menyusun RPJMDes. Nah, dari situ saya memulai kira-kira apa yang akan kami lakukan, wujudkan dengan Guranteng yang secara
geografis adalah desa luas. Jadi kita punya luas wilayah 2020 hektar. 2020 hektar. Betul. Jalan desanya saja ada 52 kilo lebih. 52 kilo. Betul. Jadi satu desa kami ini ukurannya sama dengan satu kecamatan tetangga lah. Satu kecamatan tetangga. Jadi dengan anggaran tidak jauh beda dengan desa-desa lain dan desanya samalah beda 100 atau 200 juta. Kami berpikir bagaimana mewujudkan Guranteng yang orang menganggapnya tadi sudah disampaikan tidak dikenal, kemudian orang nyebutnya biasanya tidak petakna lah gitu. Jadi terus karena Guranteng ini kan ketinggiannya di atas 900 mdpl. Jadi biasanya orang kalau orang-orang di bawah tuh itu mah jalan ke langit lah, deket ke langit. Pokoknya bentuk-bentuk pembulian zaman masa lalu saya masih sekolah itu sering. Nah, jadi saya setelah dilantik jadi kepala desa, bagaimana mewujudkan Guranteng yang ketika kami masuk ke Guranteng 2017 akhir itu ada kan di Kementerian Desa itu namanya Indeks Desa Membangun, IDM. Nah, ukurannya Guranteng, kalau mau melihat Guranteng hari ini dan kemarin itu melihat dari Indeks Desa Membangun. Nah, kalau dulu berapa? Nah, kalau di Pager Ageng lah, saya perkecil saja. Kecamatan Pager Ageng itu kan ada 10 desa. 10 desa. Nah, 10 desa. Guranteng ini satu-satunya desa di Kecamatan Pager Ageng yang 10 ini yang kategori menurut IDM-nya masih tertinggal. Nah, ya, di IDM itu kurang lebih ada 4 kalau tidak salah. Yang pertama kan desa tertinggal, kedua desa berkembang, ketiga desa maju, keempat desa mandiri. Nah, kami ini Guranteng ini kategorinya masih tertinggal. Ya, level terbawah dulu itu. Terbawah di antara 10 desa itu kami masih terbawah. Tapi ya saya harus bagaimana nih PR pekerjaan rumah yang amat tidak mudah kami lakukan untuk mewujudkan Guranteng bisa menjadi desa mandiri, bisa berkembang, bisa maju. Dan alhamdulillah berkat dukungan dari semua pihak, saya terus berkolaborasi dengan berbagai pihak. Saya ingat betul pertama kali ada pelatihan dari ITB, Institut Teknologi Bandung. Salah satunya bagaimana strategi pengembangan desa dengan metode pentahelik katanya. Saya juga nggak paham tuh awal-awalnya pentahelik. Jadi bagaimana kita menjadi desa yang kolaboratif. Kita menggandeng berbagai pihak, termasuk misalnya media, pengusaha, itu anak-anak muda milenial. Bagaimana kita ajak mereka untuk bersama-sama, ya orang tertinggal ya, kumaha carana, termasuk ibu-ibu, baik ibu-ibu kader Posyandu, Dasawisma, PKK, kita ajak. Gimana nih, kalau kita mau lomba Pak alus jalan misalnya, lemes jalan, pasti kita kalah sama desa-desa lain, karena ya tadi beban desa kita itu jalannya panjang. Tidak seperti desa yang lain. Maka bagaimanapun kita berupaya untuk mencari cara lain lah, istilah mah melipir kemana ujung-ujungnya kita bisa tadi kalau misalnya nyebut Guranteng hari ini dan sebagainya. Kalau perjalanan panjang selama 4-5 tahun saya terakhir itu orang tidak banyak tahu apa yang kita lakukan. Dan kita silaturahim dengan kampus-kampus, kita banyak berdiskusi, kita undang bahkan pengabdian masyarakat dari kampus-kampus termasuk dari UI, dari ITB, kita undang mereka melakukan pengabdian masyarakat di Guranteng. Salah satunya mewujudkan bagaimana nih, karena terus terang saya kan hanya guru honorer, saya hanya bukan dulu pernah mengajar lah. Saya punya yayasan dulu, jadi saya tidak punya background sebagai basic pemerintahan, saya tidak pernah jadi RT, tidak pernah jadi RW, jadi begitu saya dilantik itu lumayan harus beradaptasi, ngurus 8.000 jiwa, 5.000 kepala keluarga, ada 3.000 kakak, terus dengan luas yang sedemikian tadi, kumaha gitu kalau gimana. Makanya saya sering banyak bersilaturahim, berdiskusi dengan teman-teman, baik para akademisi, termasuk teman-teman dari media. Dan alhamdulillah berkat dorongan semuanya, perlahan-lahan Guranteng
menurut IDM-nya tadi ya 2019 menjadi desa berkembang. Dari desa tertinggal 2019 menjadi desa berkembang. Nah, kemudian di 2022 kemarin alhamdulillah Guranteng juga menjadi desa maju. Dari desa maju. Jadi satu level lagi kita menjadi desa mandiri. Tinggal menjadi desa mandiri berarti. Insya Allah, amin. Jadi itulah kalau menurut kriteria yang sudah ditetapkan oleh kementerian. Walaupun yang lain-lainnya sebenarnya kan orang kok desa maju begini. Nah, perjalanan untuk menuju itu juga tidak mudah. Makanya ketika saya sudah menyusun RPJMDes itu, kemudian saya mewujudkan mimpi-mimpi saya, mimpi masyarakat, dari mulai saya nanya, dari mulai ada musyawarah ke dusun, kemudian saya ramu menjadi sebuah dokumen perencanaan tadi, dan saya tetapkan Guranteng akan menjadi desa wisata. Sebenarnya desa wisata ini hanya istilah kalau menurut saya, karena dulu trennya belum begitu seperti sekarang, masih jarang-jarang. Di Tasik saja saya hanya 5, dan itu pun tidak mudah untuk dapat SK Pak Bupati saja, tidak mudah menjadi desa wisata. Beda dengan kemarin kan pemerintah kabupaten sudah menerbitkan SK 90-an lebih lah desa wisata baru. Dari 5 ini alhamdulillah kami sudah naik level lagi. Kalau biasa yang pertama kan ada desa wisata rintisan, yang kedua menjadi desa wisata berkembang. Dari 5 desa itu salah satunya Guranteng, ada Santana Mekar, dan juga saya lupa lagi lah, pokoknya ada 5 desa. Dari situ kemudian saya bicara dengan beberapa tokoh pengusaha, baik dari luar maupun di dalam desa Guranteng. Bagaimana nih Guranteng? Termasuk yang pertama kami lakukan itu, saya ngobrol setiap hari Selasa itu, biasanya di desa itu ada rapat mingguan. Rapat mingguan. Nah, rapat mingguan. Saya undang tuh mulai para kawil, terus para kasih, kayak sekdes. Ingat sekali saya tanya ke mereka. Saya tulis, silakan menurut kalian apa yang kalian tahu, yang kalian lihat tentang desa kita. Kira-kira apa gitu? Sebutkan gitu tentang desa Guranteng itu apa? Potensinya atau apanya. Nah, dari 19 karyawan staff saya itu hampir 90% menjawab masalah. 90% jawabannya masalah semua. Pak aku Guranteng itu luas teuing gitu ya, terus jalannya, infrastrukturnya, SDM, jadi termasuk hanya 1 orang lah, kurang lebih 1-2 orang yang menjawab ini ada ini. Jadi saya kenapa bicara dengan mereka dulu sebelum kepada yang lain, saya tanya, karena tadi kalau kita membangun sesuatu ya berangkat dari kepercayaan diri lah. Kalau kita mau melakukan sesuatu kan kira-kira apa yang kita punya, apa yang bisa kita lakukan. Nah, kalau kitanya tidak pede gitu, tidak merasa percaya diri kita punya, ya bagaimana mungkin kita bisa mengajak masyarakat, bagaimana mungkin kita mengajak teman-teman yang lain. Nah, setelah itu saya coba bercerita lah tentang Guranteng menurut persepsi saya waktu itu. Nah, saya jelaskan perlahan, saya sampaikan kalau di Guranteng ini sejak tahun 80 ada sapi perah tadi yang sudah disebutkan Mak Sandi. Memang betul sapi perah, walaupun memang kondisi sapi perah di saat itu terjadi penurunan, baik populasi dan produktivitas susunya, dengan berbagai macam variabelnya ya, sehingga angka produktivitas produksi susu menurun. Itu, dan saya juga sudah melakukan itu. Setelah itu kemudian saya sampaikan, kan kita punya potensi luas nih. Kalau kalian menyebut ini persoalan, ini masalah, coba pikirkan baik-baik bahwa ini sesungguhnya adalah solusi untuk bagaimana Guranteng bisa berkembang, bagaimana Guranteng bisa maju, bagaimana Guranteng bisa mandiri gitu. Jadi bagi kami, kita akan rubah persoalan, kita akan merubah masalah ini menjadi sebuah tantangan yang harus kita lewati bersama-sama. Masalah luas wilayah, masalah jalan rusak yang panjang, masalah SDM yang minim, maka kita akan menjadikan sebuah tantangan yang sehingga kita
ya persis lah seperti kita naik roller coaster gitu, atau kita berselancar dengan penuh tantangan. Biasanya kan orang adrenalinnya tuh naik ya, biasanya meningkat sehingga orang terpacu untuk meningkat atau bertahan lah untuk survive. Barulah mereka gitu. Setelah itu saya kemudian gimana kalau Guranteng bisa jadi desa wisata gitu. Setelah itu saya pun alhamdulillah berkesempatan bisa menimba ilmu lah dari desa-desa yang sudah berkembang maju di Jawa Tengah. Kemudian saya diundang oleh BPSDM Provinsi, hanya 4 desa saat itu, tahun 2018 saya ingat betul, saya diundang untuk ikut di BPSDM Provinsi Bandung, dan salah satu hampir 1 pekan saya di sana, saya diberikan kesempatan untuk menikmati perjalanan edukasi lah, kunjungan salah satu desa di Jawa Tengah, namanya Desa Ponggok. Desa Ponggok itu memang sudah terkenal. Kemudian saya belajar dari desa itu, bagaimana memang desanya kecil, hanya 3 kedusunan juga, tidak seberat Guranteng lah menurut saya. Tapi luar biasa potensinya yang bisa digerakkan oleh sang kepala desa sehingga bisa memberikan PADES yang luar biasa. Banyak hal yang sudah saya lakukan kaitannya bagaimana saya belajar mewujudkan kemudian Guranteng bisa menjadi desa yang tidak lagi sekedar jadi desa orang membuli, menghina atau dan sebagainya, tapi suatu saat nanti saya harus menjadikan bahwa Guranteng ini adalah desa kebanggaan bagi warga masyarakat kami. Bukan hanya masyarakat Guranteng, tapi mudah-mudahan nih Pak Bupati bangga punya desa namanya Guranteng, Pak Camat bangga punya desa Guranteng gitu. Demikian mungkin Gubernur, Pak Presiden dan sebagainya. Itu pengintan kira-kira perjalanan saya sampai masih panjang lah cerita yang pada akhirnya alhamdulillah kemudian dari desa wisata ini saya sampaikan ke orang-orang yang sudah punya konsen di bidang wisata, termasuk di Guranteng ada 2 destinasi yang sudah ini ya leading lebih awal. Ada wisata apa aja? Wisata Alam Parung. Terus ada wisata Alam Pasir Kirisi. Alam Pasir Kirisi. Itu. Kalau wisata Alam Parung itu kayak gimana Pak Kades? Kalau wisata Alam Parung itu kan salah satu destinasi yang hiburan lah buat masyarakat. Walaupun memang kalau desa wisata dengan wisata desa beda ya. Kalau kami itu konsentrasinya kan bagaimana mewujudkan desa wisata. Kalau ada lagi wisata desa. Kalau wisata desa adalah wisata-wisata yang dibuat di desa. Tapi kami terus terang alhamdulillah terbantu oleh para investor yang mau bekerja sama dengan desa, sehingga Guranteng hari ini banyak dikenal. Salah satunya peran-peran mereka lah. Sehingga Guranteng orang kenal Parung, kenal Pasir Kirisi. Di Parung ini kan lebih banyak wisata-wisata air, wisata edukasi buat anak-anak, termasuk mungkin ada wisata olahraga pertama yang ada mungkin di Tasikmalaya. Sehingga ini akan mengkolaborasi wisata desa dengan desa wisata menjadi satu kesatuan, sehingga orang kemudian nanti tidak bosan berkunjung ke Guranteng karena kita ada sekitar 12 potensi wisata yang ada di Guranteng yang akan dikembangkan. Di Guranteng ini kan ada titik 0 Hulu Citandui. Titik 0 Hulu Citandui. Ada wisata Kampung Sapi yang sedang dirintis. Kampung Sapi. Ya. Terus ada Bumi Perkemahan Pasir Jengjing. Bumi Perkemahan Pasir Jengjing. 3. Lalu kemudian tadi Parung. Ada, 4. Pasir Kirisi. 5. Dan ada lagi nanti bukit namanya Gunung Jugul. Nanti kita Gunung Jugul ini nanti didesain untuk penginapan, homestay. Jadi bagi masyarakat yang ingin berwisata di kampung gitu ya, nginep sekaligus juga bisa menikmati suasana pedesaan, itu bisa. Jadi kami alhamdulillah hari ini juga bisa bekerja sama dengan masyarakat mewujudkan penginapan berbasis perumahan warga. Jadi sudah berjalan sekarang. Alhamdulillah, walaupun memang kita masih dalam tahap pembelajaran ya, karena perlu edukasi. Yang berat ini dalam mengelola desa wisata ini kan pemahaman masyarakat betul. tentang kaitannya sadar wisata. Nah,
sadar wisata. Beda sekali dengan tadi kalau wisata desa kan gampang, dia punya satu tempat wisata, terus mengundang banyak pegawai, dididik, sehingga kalau wisata desa wisata ini pun melibatkan semua masyarakat. Iya, betul. Bagaimana mewujudkan 7 sabta pesona, dan itu harus dimiliki oleh setiap masyarakat yang ada di Guranteng, baik itu mereka yang sebagai petani, peternak, pelajar, mahasiswa atau pemuda. Ini harus punya pemahaman tentang desa wisata, karena sekali lagi ketika ngobrol wisata bukan sekedar ngobrol destinasi, tapi ngobrol desa wisata tentang bagaimana mewujudkan peradaban desa ini bisa menjadi daya tarik destinasi bagi masyarakat yang lain gitu. Pemahaman kultur ya. Betul kultur gitu. Desa setempat. Ini tadi yang Citanduy titik nol Citanduy itu akan dijadikan seperti apa Pak dalam konsepnya? Insya Allah rencana kita, karena Citanduy ini kan sungai yang membentang di wilayah perbatasan Tasik Ciamis dan Tasik Majalengka, itu membelah hingga ke Banjar. Kalau di Guranteng kan Sungai Citanduy itu hanya satu salengkaheun lah mun Mas, dia salengkaheun gitu. Kalau sudah masuk ke Tasik Ciamis itu kan sudah puluhan meter kan, apalagi di Banjar. Nah, mudah-mudahan titik nol hulu Citanduy itu hanya ada di Guranteng desanya, yang berseberangan dengan desa Buana Mekar di Ciamis. Jadi insya Allah ke depan kita juga sudah menyampaikan hal ini jauh sebelum ini ke BBWS Citanduy, bahwa ingin saya di Hulu ini akan dibuatkan semacam arboretum atau misalnya wisata konservasi lah gitu. Jadi semua tanaman langka atau apapun bisa ditanam di situ, sehingga nanti bisa dijadikan tempat edukasi buat adik-adik, buat teman-teman mahasiswa atau kampus untuk belajar bagaimana mencintai alam, sekaligus juga merawat, melestarikan, karena hulu ini adalah sebagai sumber mata air yang mengalir deras ke Citanduy. Kalau itu yang di hulu Citanduy itu sumber airnya dari mana yang datang dari di hulu itu? Sebenarnya kan buangan dari mana atau hanya itu kan langsung dari gunung. Oh, dari gunung gitu. Dari gunung yang ada di Gunung Cakrabuana. Gunung Cakrabuana. Jadi airnya itu dari Gunung Cakrabuana. Titik airnya itu. Titik awalnya di Guranteng. Guranteng ya, titik nolnya. Kalau dari gunungnya itu sebenarnya kayak air terjun atau gimana, Pak? Enggak. Ini mah kan tidak seperti di Citarum. Kalau Citarum kan sudah ada bendung seperti situ gitunya besar. Ini kan hanya mata air lah, hanya mata air, tidak terlalu besar. Tapi kami kan walaupun memang ini masih kita perlu diskusi panjang apakah betul titiknya di posisi atau enggak. Tapi yang jelas bagi kami bahwa Sungai Citanduy ini kan yang membelah Ciamis dan Tasik lah ya. Bahwa titiknya mudah-mudahan tepat di situ. Di situ hanya ada aliran selokan kecil yang membelah itu. Jadi dan kemudian di perjalanan banyak persimpangan air-air sungai-sungai kecil yang menuju ke Citanduy itu. Jadi di situ memang hanya mata air. Nah, dalam saya ingin nanti dibuatkan semacam karena memang tidak terlalu besar, ada danau-danau lah. Minimal kita akan bangun titik nol Citanduy di posisi itu, sehingga orang kalau berkunjung ke situ kan biasanya kalau senang-senang selfie itu kan wisata edukasi, wisata selfie itu penting karena untuk menandai simbol sudah sampai nih saya di titik. Saya sudah menjejaki titik Citanduy. Jadi dalam waktu dekat ini saya alhamdulillah tahun kemarin kita sudah bangun infrastruktur jalan, tinggal beberapa ratus meter lagi menuju ke titiknya. Kita sudah persiapan ya minimal motor masuklah ke sana ya. Betul ke situ. Kalau ini Pak Kades yang sudah berjalan berarti 2 objek wisata, Pasir Kirisik sama wisata Parung ya. Kalau Pasir Kirisik itu kayak gimana konsep itu, sama juga sama milik investor? Iya, kalau Pasir Kirisik kan lebih ke suasana alam, view-nya alami lah itu mah. Insya Allah itu juga menjadi salah satu daya tarik lah para wisatawan. Sesungguhnya kalau orang bertanya misalnya Guranteng desa wisata, ya kita ingin mengkolaborasi
mengkolaborasi antara potensi Iya. alam, potensi investor misalnya, potensi-potensi yang coba kita ramu menjadi sebuah kekuatan, sehingga orang tidak lagi bicara parsial gitu, marung kiri sini, tapi semuanya ada dalam naungan desa wisata Guranteng. Nah, makanya kita mencoba untuk itu, dan alhamdulillah beberapa kali kita memenangi juara baik tingkat nasional, pernah kita masuk ke nominasi finalis di BCA Award. Kemudian terakhir kemarin kita juga masuk menjadi juara 2 kategori desa wisata, digitalisasi desa wisata. Kemudian sebelumnya kita juga pernah masuk 100 besar desa wisata nasional. Nah, kenapa menjadi penilaian? Karena kita desa wisata atau misalnya pemerintah desa melalui BUMDesnya hadir bagaimana menjadi sebuah manajemen desa wisata. Jadi orang bisa pesan tiket, tidak harus datang ke wahana. Melalui desa wisata kita ajak keliling ke beberapa destinasi gitu. Termasuk aplikasi penginapan. Kita juga sudah bekerja sama dengan beberapa aplikasi ya, aplikasi penginapan, ada Oyo gitu. Nah, artinya dan itu dikelola oleh manajemen desa wisata. Dalam hal ini BUMDes atau ada di bawah BUMDesnya ada Kompepar atau Popnas yang bekerja untuk itu. Jadi alhamdulillah secara bertahap. Jadi saya berpikir tidak selalu harus kita yang bangun, tidak selalu, karena anggarannya dari mana? Guranteng tidak beda jauh dengan desa-desa lain. Makanya saya berpikir kumaha carana orang bisa maju, bisa menjadi desa berkembang, bisa menjadi desa mandiri dengan kemampuan yang ada. Jadi kalau menghitung anggaran tentu saja kami bakal kalah dengan desa-desa lain gitu dalam hal persaingan. Ya alhamdulillah tadi ketika 2017 menjadi desa tertinggal, 2018 masih tertinggal, 2019 desa berkembang, kemudian tahun 2022 kemudian menjadi desa maju. Mungkin mudah-mudahan karena banyak variabel ya yang menjadi kriteria itu disebut maju atau berkembang. Karena tidak hanya bicara infrastruktur ya. Baik sisi ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, dan wisata itu. Wisata termasuk infrastruktur. Itu awal mula ada investor yang tertarik ke Guranteng itu karena investornya orang Guranteng atau memang Pak Kades atau menawarkan siapa yang mau jadi atau berinvestasi di sana? Sebenarnya ini kan gayung bersambut sebetulnya. Jadi ketika dulu ngobrol desa wisata itu tidak mudah saya menjelaskan, karena orang berpikiran ketika wisata itu kan kesannya tuh negatif gitu. So, takut kayak Guranteng bisa siga jadi Bali, jadi pemandangan gitunya, banyak turis bubulutun. Saya sampaikan bahwa wisata ini kan kebutuhan siapapun, termasuk kita, anak-anak kita, dan dibuktikan. Kalau yang liburan panjang itu kan anak-anak dinia, anak-anak PAUD, gurunya juga ikut. Gitu ya. Itu kan wisata. Jadi wisata ini tidak selalu konotasinya negatif gitu. Kita bahwa urusan negatif atau enggak itu seperti sebuah pisau. Pakai itu bisa membelah daging kurban atau menyebabkan atau melukai orang kan. Ini seperti dua sisi itu. Jadi sehingga wisata ini hal yang umum, universal, dan orang butuh berwisata, tamasya itu kan butuh siapapun gitu. Kan ke Arab Saudi saja, ke Mekah wisata religi, ke Pamijahan juga wisata religi, adanya wisata. Nah, tinggal bagaimana kita memanfaatkan ini menjadi tidak bertabrakan lah antara norma-norma agama dengan norma-norma budaya yang ada di Guranteng. Justru ketika kami sampaikan nih, taruhlah kami kan berbasis peternakan dan pertanian dan wisata ini, bagaimana tadi kita bicara sapi perah ya. Nah, dulu sapi perah itu pernah mencapai di angka 20 ton per hari. 20 ton per hari. Jadi 20.000 liter. 20.000 liter. Nah,
terakhir saya itu waktu pertama kali ke desa hanya tinggal 4.500 liter susu saja. Berarti otomatis populasi sapi di Guranteng menurun drastis. Itu kenapa? Karena hilangnya semangat anak muda untuk melanjutkan para orang tua yang sudah merintis peternakan sapi perah dari tahun 80. Nah, coba kami mencoba untuk bagaimana ke depan sapi perah di Guranteng kembali diminati lagi, hidup lagi. Susunya kalau saya pernah beberapa media menanyakan, gimana tuh? Ingin sekali saya bahwa di Guranteng swasembada susu akan terulang kembali gitu. Gimana caranya anak-anak muda ini bisa kembali beternak? Ini harus dirubah. Ini harus ada keterlibatan teknologi di dalamnya sehingga tidak lagi menggunakan cara-cara konvensional untuk beternak sapi perah. Dan itu kan banyak kita lihat di YouTube, di media manapun. Bagaimana anak muda bisa dengan petani milenial ya. Kira nanti ke depan akan lahir para petani peternak milenial. Makanya itu saya kemudian dari tahun 2017 saya membangun dan menyadarkan masyarakat melalui, saya sampaikan, ada di Guranteng ada koperasi. Koperasi, kemudian saya badan hukumkan koperasi itu. Kemudian saya ajak para pengurusnya dan alhamdulillah berkah kemarin pandemi. Pandemi bagi peternak di Guranteng itu adalah berkah. Karena kalau yang lain, usaha-usaha lain tidak jalan, bahkan sampai gulung tikar, peternak susu di Guranteng justru mengalami kenaikan 10-15%. Kenapa tuh? Dulu kan sempat rame-rame tuh ada untuk susu murni ya, betul. Yang pakai kaleng tuh. Iya, cap itulah gitu, merek itu. Tentu itu gitu. Padahal kan bukan susu itu, susu sapi. Nah, sehingga demand permintaan untuk susu sapi itu kan meningkat. Nah, alhamdulillah peternak di Guranteng mengalami berkahnya dari kenaikan harga susunya saat itu. Nah, di situ kemudian banyak anak-anak muda yang nyaba ya, orang itu kan nyaba ke kota. Akhirnya pulang kampung karena usahanya dagang, nggak bisa kan di sana PPKM. Pulang. Nah, dari itu kemudian mereka beralih kembali tuh jadi peternak sapi. Jadi peternak sapi. Alhamdulillah. Anak-anak muda banyak sekarang ya, mungkin sekitar 15-20% anak-anak muda ini mulai kembali lagi menjadi peternak sapi. Walaupun memang kita belum memaksimalkan bagaimana menjadi peternak yang sedikit merubahlah cara beternak, tidak konservatif, tidak konvensional lagi. Ya, kalaupun tidak disebut modern atau semi modern lah. Sehingga banyak diminati oleh anak-anak muda. Dan saat itu saya mencoba untuk ketika bicara ngobrolin sapi ya. Kalau ngobrolin sapi itu kan ada dua permasalahan. Yang pertama pakan. Yang kedua limbah. Nah, karena pakan sapi itu kan tidak seperti ternak domba atau ternak kambing. Satu ekor itu kan butuh minimal 30-50 kilogram per hari hijauan. Berarti kotorannya berapa kilo? Ya, minimal kan 25-30 kilo. Artinya persoalan di mana ngaritna, kotoran ke mana. Nah, ini persoalan yang belum terpecahkan. Nah, sehingga kami di 2019 saya mencoba untuk menata sebuah kawasan tadi yang saya sebut ada bumi perkemahan Pasir Jengjing. Di situ sudah kita tanami sekitar 7 hektar lahan rumput pakcong. Rumput pakcong namanya. Rumput pakcong ini nutrisinya tinggi, produktivitasnya tinggi. Dan saya ingin ke depan pengelolaan pakan ini tidak hanya tradisional, tapi nanti mudah-mudahan bisa pabrikasi lah. Jadi ada peternak sapi, ada petani rumput, ada pabrik gitu. Jadi petani rumput ya udah fokus di nanam rumput, nanti dibeli sama BUMDes atau sama perusahaan nanti yang bekerja sama dengan BUMDes, kemudian diolah, difermentasikan, diawetkan, kemudian masyarakat yang beternak nggak usah lagi mikirin rumput. Cukup dibawa ke sana. Cukup beli saja. Nanti mudah-mudahan secara ekonomi masuk, insya Allah. Jadi udah disiapkan konsep untuk dan kita sudah jalan sebenarnya. Cuma memang ini kan butuh modal. Karena menerapkan konsep ini harus ini. Karena saya sudah nanam rumput, tapi pasca panen ini yang kita kewalahan. Karena kita belum punya mesin
yang mumpuni, belum punya pabrik yang besar, sehingga ya ala kadar nawe rumputnya diparabkan ke sapi. Padahal harusnya dalam waktu 40 hari rumput ini harus dipanen. Jadi kalau 7 hektar dipanen sekaligus kan berarti ada berapa ton? Itu bisa ratusan ton. Nah akhirnya karena kita belum punya pabrik, belum punya mesin alatnya untuk itu, baru mudah-mudahan tahun ini kita coba anggarkan untuk pengelolaan pakan. Jadi sehingga banyak rumput yang sudah tidak layak dikonsumsi, terlalu tua. Itu selain faktor infrastruktur kebunnya itu kan kita masih jalan tanah gitu. Jadi upami musim hujan kita susah untuk ngambil. Jadi memang ketika mau mewujudkan itu memang tidak mudah. Banyak faktor-faktor lain yang bisa mendukung. Paling tidak kami sudah mengajak masyarakat yang harus disiapkan ketika mau nambah sapi, ya nanam jukut lah gitu, berak jukut gitu lah. Sapi hoyong ingu gitu, dari jukut juga dulu gitu. Nah, yang kedua limbah. Limbahnya gimana itu pengolahan limbahnya? Ya kita bagaimana nanti kan sekarang lagi trennya energi terbarukan. Nah orang menganggap limbah sapi ini adalah sesuatu yang sia-sia, ini bisa dibuang kemana-mana. Bahkan kalau dibuang ke sungai kan nambah populasi baru. Makanya saya alhamdulillah menggandeng BI. Alhamdulillah tahun kemarin kita dapat bantuan sedang mendirikan satu kawasan peternakan berbasis itu limbahnya kita olah menjadi biogas. Jadi biogas. Nah, insya Allah mudah-mudahan tinggal dipraktekkan karena memang itu sudah infrastruktur sudah siap, kandang, tempat untuk pakan kita sudah, tinggal mesinnya saja yang harus benar-benar siap, termasuk bunker untuk biogasnya. Itu mudah-mudahan nanti bukan sekedar nanti limbah di situ saja, tapi juga selain limbah yang dihasilkan itu kemudian memberikan dampak manfaat biogas, juga nanti dari hasil itu juga bisa dimanfaatkan untuk pupuk, karena nanti setelah pupuk kandang. Ya, setelah ampas dari biogas ini bisa diangkat dan kemudian dijadikan pupuk organik gitu. Organik. Sangat menarik sekali Pak Kades, ini tentang potensi Guranteng. Dari mulai objek wisatanya dan juga produksi susunya sudah disampaikan dengan detail dan menginspirasi kita. Kita juga berharap Desa Guranteng ini bisa menjadi desa mandiri. Amin. Cepat sekali karena perkembangannya dari desa tertinggal kemudian menjadi desa berkembang dan menjadi desa maju ini luar biasa. Kinerja yang luar biasa. Tanpa bantuan masyarakat ini tidak akan terjadi. Betul. Kalau hanya kepala desa atau pemerintah desa saja, yang berjuang sini tidak akan terwujud. Dan mudah-mudahan ini desa mandiri akan terwujud dan yang program rencana 12 objek wisata 6 baru 7. Insya Allah ada 12 potensi, yang bisa dikembangkan. Bisa ini kan mungkin dilaksanakan atau tidak, tapi sangat bisa dikembangkan. Salah satunya tadi yang sudah disebutkan. Baik, begitulah perbincangan kita tentang potensi Desa Guranteng dengan Pak Endang Bahrum. Nah, teman-teman yang nonton ini yang belum subscribe channel Radar Tasik Podcast, silakan untuk subscribe ini. Dan juga salam kepada semua warga Guranteng, Kecamatan Pagerang, Kabupaten Tasikmalaya. Semoga yang ada di sana bisa bersama-sama membangun desanya menjadi desa yang maju dan mandiri. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.